Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel, bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah punya pasangan sangat keren, berbalik nempel terus denganmu, gak mau pisah-pisah saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi mantan sudah punya pasangan yang sangat keren, kita sampai minder melihatnya. Ya, kalau dia laki-laki, gantengnya luar biasa, ya, mempesona. Dia lewat, semua orang atau semua wanita akan terpesona, ya, akan terpukau melihatnya. Kemudian kayanya luar biasa, pendidikannya pun sangat tinggi, dari keluarga yang juga sangat terkenal dan seterusnya. Kita minder, kita tidak ada apa-apanya jika melihat pasangan baru mantan. Kemudian hati kecil kita bertanya-tanya, masih mungkinkah mantan yang punya pasangan sekeren itu kembali kepada kita lagi? Ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas lagi lebih jauh, apakah bisa mantan yang sudah begitu bahagianya punya pasangan yang memiliki segalanya kemudian berbalik kepada kita? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jangan lupa ajak juga saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat untuk subscribe ke channel kesayangan kita ini, dan kita dukung channel kesayangan kita ini untuk segera mencapai 100.000 subscriber agar lebih manfaat lagi, ya. Nah, jadi ya, manusia itu biasanya selalu ada kelemahannya, manusia biasa seperti kita, ya. Kalau ada orang yang kemudian kelihatannya fisiknya memiliki segalanya, ya, ganteng, kemudian pendidikannya tinggi, kaya raya dan seterusnya, biasanya hatinya tidak baik, ya. Jadi orang yang ganteng dan sadar betul kalau dia ganteng, itu biasanya tidak setia. Ya, orang yang kaya, dia sadar betul bahwa dia kaya, biasanya kurang pandai menghargai orang lain. Ya, apalagi keluarganya. Ya, merasa mereka kaya kan, ini orang mau dengan anak saya. Ya, karena pengen ikut kecipratan cepat jadi orang kaya, kan begitu. Jadi mereka kurang pandai menghargai orang lain. Dan satu lagi kelemahannya, orang yang punya kelebihan fisik, kelebihan harta, ya semuanya serba ada dan seterusnya, biasanya jadi malas untuk berdoa. Ya. Dan kita paham kan sekarang kelemahannya di mana? Bahwa okelah, dia mempesona, tetapi punya pasangan yang mempesona, tidak setia, iyo stres juga kok. Ya, punya pasangan yang mempesona, tetapi tidak pandai menghargai, ya, itu juga akan jadi stres, ya. Punya pasangan yang tidak pandai menghargai, egois, mau menang sendiri, pemarah dan seterusnya, itu juga akan jadi stres mantan. Nah, apalagi kemudian orang yang tidak pandai atau tidak rajin untuk berdoa. Nah, di situ kemudian kita maksimalkan
ya, kelemahan-kelemahan dari orang ketiga atau dari pasangan baru mantan ini tadi, ya, agar mantan berbalik kepada kita, ya. Nah, jadi semakin hebat orang ketiga ini, semakin hebat pasangan baru mantan ini, maka doa kita harus ditingkatkan berkali-kali lipat, ya. Jadi kalau biasanya kita berdoa sekali sehari agar mantan kembali kepada kita, nah sekarang kita berdoa 5 kali setiap hari, dengan waktu doa yang kita letakkan doa itu pada waktu yang paling mustajab, ya. Subuh kita berdoa, ya. Pengaruh doa itu kemudian meresap ke dalam diri mantan. Memasuki waktu zuhur, ya, misal kita mengerjakan sebuah amaliyah, kemudian waktu zuhur mungkin agak melemah, kita kirim lagi amaliyah kita bacakan lagi, ya. Misal kita mengerjakan amaliyah membaca surat Al-Ikhlas yang kita kirimkan kepada mantan. Masuk waktu zuhur, menguat lagi, meresap lagi ke dalam dirinya. Memasuki waktu asar, kita kirimkan lagi surat Al-Ikhlas untuk mantan dan seterusnya. Ya, maka insya Allah, ya, ketika hati dan pikirannya terus berada di dalam pengaruh doa kita, ya, hati dan pikirannya terus berada, ya, di dalam doa-doa kita, amaliyah-amaliyah kita, maka insya Allah, ya, perlahan mantan akan berbalik kepada kita. Dan sebuah doa itu pengaruhnya meresap ke dalam dan tidak akan pernah berubah, ya. Sehingga ketika dia sudah kembali, dia akan kembali selamanya. Ketika dia sudah nempel, dia akan nempel selamanya kepada kita dan tidak mau lagi berpisah, ya. Nah, jadi waktu yang paling mustajab untuk berdoa agar hati mantan bergetar kangen dan pengen kembali kepada kita, atau kita mengerjakan sebuah amaliyah, ya, kerjakan di waktu paling mustajab, yakni waktu antara azan dan iqamah, ya. Jadi ketika muazin selesai mengumandangkan azan, nah kita berdoa, ya, doa selesai azan itu. Setelah itu kan biasanya ada waktu 10 sampai 15 menit sampai muazin mengumandangkan iqamah. Nah, disitulah kita gunakan waktu untuk berdoa dengan penuh konsentrasi atau mengerjakan amaliyah dengan penuh konsentrasi, ya, agar mantan jatuh cinta kembali kepada kita dan kembali kepada kita selamanya, ya. Jadi ketika kita melihat semakin sulit mantan ini untuk didapatkan kembali, yang kita harus lakukan adalah meningkatkan doa-doa kita, ya. Jadi semakin sulit, semakin banyak berdoanya, semakin berkualitas doa-doa yang kita panjatkan, ya. Nah, kita pilih waktu yang paling mustajab sehingga kecepatan doa, energi doa itu juga meningkat berkali-kali lipat. Di dalam sebuah hadis diajarkan, inna doa la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.